Pangapunten Ayahanda Tumenggung Gagak Singalodra. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Setelah 3 tahun bertapa di dalam Gua Sumbing, saya mendapatkan sebuah wangsit. Wangsit tersebut berisi, jika saya ingin bahagia beserta keturunan saya di kemudian hari, maka saya harus pergi mencari lembah Sungai Cimanuk. Saya diperintahkan untuk mendirikan sebuah pedukuhan di lembah Cimanuk tersebut. Oleh karena itu, izinkan saya pergi ke arah barat untuk memenuhi wangsit tersebut. Wahai anakku, Raden Arya Wiralodra, jika itu yang terbaik untukmu, tentu saja aku mengizinkan. Tapi anakku, sepertinya ibumu khawatir jika kau pergi sendirian. Sebaiknya bawalah Ki Tinggil untuk menemanimu. Aku tahu kau sangat sakti, tapi setidaknya Ayahanda tenang apabila Ki Tinggil bersamamu. Terima kasih Ayahanda. Saya berencana memulai perjalanan ini secepatnya. Baiklah, jika Ayahanda merestui, saya akan menyiapkan perbekalan dan segera pergi menuju arah barat untuk memenuhi wangsit tersebut. Saya Raden Arya Wiralodra pamit undur diri. Mari Ki Tinggil. Saya harap ini adalah Sungai Cimanuk. Hei Ki Tinggil, sebaiknya kita bermalam di sini terlebih dahulu sambil mengisi energi kita. Setelah berjalan jauh, tentunya kau pasti lelah. Oleh karena itu, mari kita istirahat terlebih dahulu. Ki Tinggil, aku ingin bercerita. Semalam, aku bermimpi didatangi oleh seorang pria tua bernama Ki Sidum. Ia memberi petunjuk kepadaku bahwa kita telah tersesat. Hutan ini bukanlah Sungai Cimanuk, namun ini adalah hutan lembah Sungai Citarum. Kita harus kembali ke arah matahari terbit hingga menemui sungai besar. Menurut Ki Sidum, sungai itu bernama Sungai Cipunegara. Setelah sampai di Sungai Cipunegara, kita diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan hingga menemui seekor kijang bermata berlian. Baiklah Raden, jika memang itu yang dikatakan oleh Ki Sidum, sebaiknya kita turuti saja petunjuk dari Ki Sidum itu. Baiklah, mari kita melanjutkan perjalanan.
Apakah kau mendengar sumber suara mata air? Sepertinya itu adalah suara sungai Cipunegara. Mari bergegas. Kitinggil, itu ada sampan. Mari kita menyeberang sungai. Hop, hop, hop. Hei, Kitinggil, sepertinya itu adalah kijang yang dikatakan oleh Ki Sidum. Ia mempunyai mata berlian. Ia sedang makan buah mangga. Ki Sidum, Kitinggil, dalam hitungan ketiga kita sergap kijang itu. 1, 2, 3. Sergap! Gawat, tidak kena. Kemana kijang itu pergi? Kemana kijang itu pergi? Gawat, dia lolos. Kitinggil, ayo kijang itu. Kitinggil, semalam Ki Sidum kembali memberitahuku lewat mimpi. Ia berkata kepadaku bahwa inilah lembah Sungai Cimanuk. Hutan sekitar sungai ini kelak akan menjadi tempat pedukuhan. Oleh karena itu, kita buat pedukuhan di sekitar sini. Kita bagi tugas. Aku yang membuat pedukuhan, engkau yang membuat lahan perkebunan. Dengar. Singkat cerita, pedukuhan telah terbangun. Raden Arya Wiralodra kembali ke Bagelan untuk melaporkan keberhasilannya membuat sebuah pedukuhan. Hei Kitinggil, sementara waktu aku akan pulang ke Bagelan. Aku titipkan pedukuhan ini kepada engkau, Kitinggil. Jaga pedukuhan ini baik-baik. Kalau begitu, aku pamit, Kitinggil. Yuk! Aku Nyendang Dharma, ahli bela diri dan ilmu kanuragan. Aku sangat tertarik dengan tempat ini. Aku ingin membuat pedukuhan ini menjadi tempat yang sangat makmur. Setelah 1 minggu saya tinggal di tempat ini, ternyata rumor tentang kesaktianku telah sampai hingga keluar pulau, hingga membuat Pangeran Guru dari Palembang
dan 24 muridnya tertarik untuk mengadu kesaktian denganku. Dan aku berhasil mengalahkan mereka semua. Aku kuburkan jasad mereka di pedukuhan ini, dibantu dengan warga sekitar. Bersamaan dengan menyebarnya rumor kemenanganku, orang-orang menyebut makam itu dengan sebutan makam Selawe. Bersamaan dengan menyebarnya rumor itu, Ki Tinggil melaporkan rumor itu kepada Pangeran Arya Wirlodra di Bagelen. Saya harus melapor ke Raden Arya Wirlodra. Ya! Raden, lapor Raden. Setelah Raden pulang ke Bagelen, beberapa minggu kemudian datang seorang wanita cantik dan sakti bernama Nyai Endang Dharma. Ia mengalahkan rombongan yang membuat keributan di pedukuhan itu, Raden. Rombongan itu dipimpin oleh Pangeran Guru dari Palembang, Raden. Mereka semua tewas di tangan Endang Dharma. Jasadnya dikuburkan di belakang desa bersamaan dengan warga yang membantunya. Saya mendengar rumor ini dari warga sekitar pedukuhan yang melihatnya langsung, Raden. Saya berani bersumpah. Aku tahu pengabdianmu di kerajaan, Ki Tinggil. Oleh karena itu, aku percaya. Baiklah, aku akan menyelidiki rumor itu. Engkau istirahatlah sejenak di pedukuhan ini. Setelah berjalan jauh, tentunya kau pasti lelah. Engkau istirahatlah di sini. Setelah itu, kau boleh menyusulku ke Cimanuk. Aku pinjam kudamu. Ya. Apakah namanya Endang Dharma? Apakah rumor tentang rombongan Palembang yang dikalahkan oleh engkau itu benar? Engkau kesaktian engkau memang terpilih hebat, dan tentu engkau simpel. Adalah untuk mengadu kesaktian. Mari rumor dengannya. Raden
juga akan mengeluarkan seluruh kemampuan hamba. Baiklah, jika akan kupenuhi semua syaratmu. Izinkan aku meninggalkan tempat ini. Hanya pesan hamba harap diterima. Pedukuhan ini kita bangun bersama-sama. Raden yang membabat, hamba yang mengisi. Kelak, jika Raden menamai tempat ini, maka namakanlah nama hamba Raden. Pedukuhan itu pun makmur hingga 7 turunan. Setelah itu, Nyi Endang Dharma tak pernah lagi nampak di kerajaan Cimanuk. Untuk menghormati orang yang telah berjasa membangun pedukuhan Cimanuk, Raden Arya Wiralodra menamakan pedukuhan ini dengan nama Dharma Ayu, yang kemudian hari menjadi Indramayu.